Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan servisan lagi. Kita kedapatan servisan Poco M3 yang kasusnya itu restart di logo Poco seperti ini. Yang kita bisa asumsikan ini bisa jadi tombol powernya yang bermasalah. Tapi ternyata tidak. Ini bukan tombol powernya yang bermasalah. Karena ketika kita tanya ke logik user, ini ketika melakukan pengecasan dia itu bisa masuk ke menu utama. Ya, ini Poco M3 ya. Dan kita lakukan pengecasan dan di sini dia udah muncul MIUI. Itu artinya HP ini bisa masuk ke menu utama dan bisa digunakan secara normal dengan melakukan pengecasan. Dan kita harus bisa menganalisa hal seperti ini. Ini berarti kasusnya bukan on off-nya. Kalau nggak dicas dia itu bakal restart setelah dimainkan selama 1 menitan. Tapi kalau dicas dia itu bakalan normal seperti biasanya. Nah, jadi ini kita sudah copot untuk konektor casnya, dia masih normal karena nggak kita mainkan sama sekali karena HP ini terkunci untuk kata sandinya. Nah, ini kita tunggu dan kita pun juga tanya ke user. Ternyata setelah 1 menit atau 2 menit setelah HP dimainkan, dia itu bakalan restart lagi. Di sini sudah gua bongkar untuk HP-nya, sudah gua lepas juga untuk baut dan juga backupernya. Ini HP-nya masih dalam keadaan hidup seperti tadi dan belum mati-mati juga setelah gua melakukan pembongkaran. Oke, langkah pertama kita copot terlebih dahulu ya untuk baterainya, dan ini kita bisa analisa juga baterainya ini sudah mulai kembung tipis-tipis. Ionnya itu udah mulai keluar untuk cairannya ya. Nah, kita coba untuk lepas pasang baterai dan kita coba untuk nyalakan HP ini dan tahan ya untuk mesinnya biar menempel. Malah masuk mode fastboot. Itu artinya ada tombol volume bawah yang terlalu menekan. Jadi masuk ke menu fastboot atau ada consulating yang mengakibatkan masuk ke mode fastboot. Ada bagian dari volume bawah yang kotor. Jadi kita bisa bersihkan dengan menggunakan sikat seperti ini. Biasanya ada bagian yang kotor. Kita coba lagi untuk lepas baterainya dan kita coba kembali ya untuk menekan tombol powernya. Apakah masih restart? Kalau masih restart kita bisa asumsikan bahwa kerusakan ini ya jelas ya bukan pada on off-nya. Kerusakan kali ini ada pada fuse, biasanya pada komponen puse yang harus kita jumper atau kita ganti. Nah, pertanyaannya apakah dengan jumper puse itu bakalan bermasalah ke HP kedepannya? Nggak bakalan awet? Tentunya tidak ya. Sesuai pengalaman nggak ada yang balik lagi setelah gua kasih garansi 1 bulan full juga. Ini masih restart di logo Poco. Restart, hidup, dan mati lagi di logo Poco. Oke, kita asumsikan ini adalah pusenya yang bermasalah. Jadi kita bakal lepas untuk baterainya terlebih dahulu. Untuk cara melepas di HP Xiaomi itu agak lumayan susah juga. Kalau misalkan kita angkat untuk bagian lakbannya yang menempel di bagian bawah baterai, itu susah, malah lepas bagian lakbannya. Jadi kita harus menggunakan Mika yang gua gunakan adalah Mika yang bekasan anti gores. Lumayan tebal dan juga lumayan tipis. Nah, menggunakan bantuan thinner, hati-hati terkena fleksibel dan baterai sudah tercopot. Ya, kayak begini ya cara mencopot baterai. Nah, di bagian sini kita lihat untuk baterainya agak sedikit kembung ataupun cairannya sudah agak keluar ya, bisa terlihat juga. Dan ini kita bisa mencopot untuk lakban penutup dari komponen fleksibel dari baterai ini. Biasanya ada pusenya. Kalau tidak ada pusenya gimana ya? Kalau nggak ada pusenya ya itu udah wasted si baterai, jadi nggak bisa dibenerin sama sekali. Biasanya untuk komponen yang ada puse aja yang bisa dibetulkan untuk kasus restart atau hidupnya selama 1 menit lalu restart dan hidup kembali, atau mentok di logo dan mati lagi hidup lagi. Itu bukan kasus problem dari on off-nya ya. Inilah yang namanya puse, ada kode-kodenya seperti angka ataupun huruf, itu berbentuk seperti kapasitor ataupun resistor yang meneruskan arus. Jadi kuncinya yaitu menyetabilkan arus yang membuat baterai juga menjadi tahan lama, dan juga ini sebagai protect yang membuat baterai juga enggak cepat kembung. Ya begitulah, sesuai yang gua tahu, otodidak dari gua sendiri, dan nggak tahu juga sih gimana ya. Mungkin menurut gua puse ini meneruskan arus ya, jadi menyeimbangkan, menyetabilkan. Jadi kalau jalurnya putus itu bakalan
putus juga ya. Jadi nggak stabil untuk si arus yang diteruskan oleh si puse ini dari baterai ya. Jadi nggak masuk secara sempurna. Jadi kita jumper seperti ini menggunakan kawat jumper. Kita kupas dulu ya dari warna kuning hingga berubah menjadi warna putih kayak tadi. Kalau udah terkupas seperti ini ya itu bakalan mudah untuk kita lakukan soldernya juga. Nah kita coba untuk nyalakan setelah kita jumper komponen puse ataupun R fuse. R itu resistor kan ya, jadi meneruskan arus. Jadi kedua sisi kakinya itu ada nilainya, nilai yang sama dan harus seimbang. Di sini muncul logo Poco dan udah muncul logo MIUI tanpa kita lakukan pengecasan. Itu artinya HP ini sudah normal dengan sempurna. Nggak bakal ada masalah yang terjadi ketika kita melakukan jumper pada HP ini untuk di komponen puse ataupun R fuse-nya. Selama kita kasih garansi sebulan, 2 bulan, ataupun lama, temen gua pun juga pernah mengalami seperti ini dan gak ada masalah. Soalnya banyak ya yang berkomentar di kolom komentar. Dan ini sudah kita rapikan kembali dan HP-nya masih menyala dan sudah menyala. Dan kita akan coba untuk melakukan restart pada HP ini. Apakah masih normal atau tidak? Nah, di sini kita lakukan restart. Ini sudah UBL juga ya, unlock bootloader. Bisa kalian lihat di bagian atas ada gembok terbuka, itu artinya sudah unlock bootloader. Itu artinya sudah di otak-atik atau mau melakukan root dan memasang TWRP buat di HP Poco M3 ini. Biar gamingnya makin bebas aja dan HP-nya pun juga makin bebas dan gak diatur sama sistem dari Xiaomi-nya. Pengecasan normal dan HP sudah normal kembali, mau dicabut, mau dilepas dan sudah bisa digunakan kembali. Terima kasih.